Halo guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya berjumpa kembali dengan saya Martin. Dan sama seperti konten sebelumnya, di sini saya akan merangkum kembali sebuah spoiler film yang berjudul Nightmare on Elm Street 2 yang dirilis tahun 1985, di mana isi dalam spoiler ini akan membuat tingkat keborangan Anda meningkat setelah menontonnya. Dan seperti biasa, untuk kalian yang baru mampir di channel ini, mohon dukungannya untuk membangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat dalam membuat videonya. Dan untuk mempersingkat waktu tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seseorang yang bernama Jesse, di mana dia sedang menaiki bus sekolahan untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Di mana suasana dalam bus tersebut sangat ramai dipenuhi anak sekolahan hingga sampai hanya menyisakan Jesse dan dua wanita di depannya. Di mana kini Jesse pun mulai khawatir dan mencurigai supir bus yang ditumpanginya, di mana laju bus tersebut semakin kencang sampai melewatkan tempat pemberhentian wanita di depannya. Di mana bus tersebut melaju kencang hingga menjauhi suasana keramaian perkotaan, yang dimana membuat Jesse dan dua wanita dalam bus tersebut ketakutan. Di mana suasana pada siang hari itu pun terasa mencekam karena adanya petir Zeus yang mengiringi laju bus tersebut. Dan pada saat bus itu pun berhenti, Jesse pun terkejut melihat tanah di sekitarnya yang longsor, yang dimana membuat bus itu pun berada seperti di atas jurang. Dan tiba-tiba supir bus itu pun berubah menyerupai sosok jurig, yang dimana membuat Jesse dan wanita itu pun ketakutan melihatnya. Dengan senjata pisau yang tertanam pada lengannya, jurig itu pun bersiap-siap untuk membunuh mereka. Dan pada saat jurig itu akan menyerang mereka, tiba-tiba Jesse pun terbangun dari tidurnya. Pagi hari pun tiba, di mana kini kita lihat Jesse bersama keluarganya sedang bersiap-siap untuk beraktivitas seperti manusia pada umumnya, di mana Jesse pun mengeluh dengan mimpi buruknya yang dia alami belakangan ini setelah kepindahan ke rumah barunya. Dan kini Jesse pun pergi bersama temannya yang bernama Lisa menuju tempat sekolahannya, di mana karena mungkin Jesse adalah murid baru di sekolahannya, Jesse pun merasa gede kawani pepelontongan, di mana Jesse pun terlibat perkelahian dengan seseorang yang bernama Grady. Melihat perkelahian antara Jesse dan Grady, gurunya pun mencoba menghentikan dan memberikan hukuman kepada mereka berdua. Setelah melakukan perkelahian tersebut, membuat hubungan pertemanan mereka pun menjadi lebih dekat. Di mana setelah Grady mengetahui tempat tinggal baru yang dihuni Jesse dan keluarganya, Grady pun mencoba untuk memperingatkan Jesse untuk berhati-hati, di mana menurut gosip-gosip yang beredar di sana, pada penghuni sebelumnya pernah terjadi suatu pembunuhan berantai yang menewaskan penghuni rumah tersebut. Dan malam hari pun tiba, di mana kini Jesse dalam mimpinya terbangun, di mana Jesse pun mencari sesuatu untuk bisa dia makan. Dan tiba-tiba Jesse pun melihat seseorang yang mencurigakan yang berjalan di sekitar rumahnya. Dan benar saja, Jesse pun melihat seseorang yang sedang beraktivitas yang tak wajar di malam hari, tepat di ruang bawah tanah rumahnya. Karena tidak ada keberanian untuk menemui seseorang tersebut, Jesse pun mencoba untuk memanggil orang tuanya. Dan tiba-tiba datanglah seorang jurig tepat di hadapannya, di mana jurig tersebut bernama Freddy, di mana Freddy pun mengajak Jesse untuk bekerja sama dengannya untuk menjalankan hobinya menjadi pembunuh berantai. Dengan rasa takut yang membara melihat jurig itu, Jesse pun sampai terbangun dari tidurnya. Pagi hari pun tiba, di mana kini Jesse dan juga temannya Lisa sedang mencoba membereskan barang-barang di kamarnya. Di mana pada saat Lisa membantu membersihkan kamar tersebut, Lisa pun menemukan sebuah buku diari di ruangan itu. Dan pada saat Lisa dan Jesse membaca isi diari tersebut, mereka pun terkejut, di mana diari itu adalah milik seseorang wanita penghuni rumah sebelumnya. Di mana isi diari itu menuliskan kejanggalan-kejanggalan peristiwa yang menyeramkan, di mana wanita itu bertemu seseorang keruhun penghuni rumah itu yang mencoba untuk membunuhnya. Sontak membuat Jesse pun terkejut saat melihatnya, di mana isi diari itu sama persis menyerupai mimpi buruk yang sering Jesse alami saat berada di rumah tersebut. Malam hari pun tiba, kini seperti biasa Jesse pun mulai bermimpi, di mana Jesse pun mencoba untuk pergi ke tempat bawah tanah tepat di mana Jesse melihat jurig itu untuk pertama kalinya. Di mana Jesse pun menemukan senjata pisau yang sering jurig itu gunakan untuk membunuh. Dan tak lama, jurig itu pun muncul dan menyuruh Jesse untuk menggunakan senjata itu untuk membunuh seseorang.
Dan kini di suatu rumah hal-hal yang menjanggalkan pun mulai terjadi, di mana kini burung peliharaan orang tua Jesse pun tiba-tiba meledak di dalam sarangnya. Di mana pada saat Jesse bersama keluarganya pindah ke rumah barunya, Jesse pun merasakan hal-hal yang tidak masuk akal, termasuk mimpi buruk yang selalu dia alami. Karena ayahnya yang selalu berpikir realistis akan hidup tidak mempercayai pergoiban, ayahnya pun memberitahu bahwa semua yang terjadi di rumahnya hanya kejadian yang dibuat oleh Jesse. Dan kini seperti biasanya Jesse pun mulai bermimpi, di mana kini Jesse pun berjalan menuju sebuah tempat karaokean di sana. Di mana pada saat Jesse akan meminum minuman keras, tiba-tiba guru sekolahan Jesse pun datang menghentikannya. Dan kini karena Jesse tidak bisa mencerminkan perilaku sebagaimana anak sekolahan pada umumnya, Jesse pun mendapatkan hukuman dari gurunya. Di mana pada saat gurunya sedang berada di sebuah kantor, hal yang menjanggalkan pun mulai terjadi, di mana semua barang-barang di dalam ruangan itu mulai bergerak. Di mana gurunya pun diganggu dan dibawa ke suatu tempat oleh makhluk yang tak kasat mata. Di mana Jesse yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam ketakutan. Dan kini jurik Freddy yang ada di dalam tubuh Jesse pun keluar dan membunuh guru tersebut. Dan setelah kejadian itu, Jesse pun diantar dua orang polisi, yang dimana polisi itu menemukan Jesse di pinggir jalan tanpa busana. Pagi hari pun tiba, di mana pada saat Jesse berada di sekolahannya, sekolahan tersebut pun ramai dipenuhi para siswa yang ingin melihat mayat gurunya yang telah tewas mengenaskan. Di mana Jesse pun mulai menyadari bahwa semua yang terjadi dalam mimpinya itu adalah kenyataan, termasuk atas kematian gurunya. Di mana karena tidak ingin adanya lagi korban jiwa yang terbunuh oleh Jesse, kini dengan petunjuk dari diari yang ditemukan sebelumnya, Jesse dan Lisa pun mencoba mendatangi tempat asal jurik itu semasa hidupnya. Dan kini pada saat berada di tempat tujuannya, Jesse dan Lisa pun tidak bisa menemukan petunjuk untuk menghentikan jurik Freddy tersebut. Di sisi lain, kini kondisi Jesse pun sedang tidak baik-baik saja, di mana kini jurik dalam tubuhnya pun hampir bisa mengendalikan Jesse. Karena tidak ingin sampai melukai keluarganya, Jesse pun mencoba untuk mendoping dirinya agar tidak bisa tidur. Dan kini di sebuah pesta melihat Jesse hulang-hulang sendiri, Lisa pun mencoba menghampiri Jesse untuk menenangkannya. Di mana pada saat pembicaraan sudah mengalir ngidul, kini suasana di tempat tersebut pun hening seketika. Dan kini mereka pun berdua pun mencoba untuk melakukan pengencerotan. Dan pada saat akan melakukan pengencerotan, jurik tersebut pun mencoba untuk keluar dari tubuh Jesse. Menyadari jurik itu akan keluar dari tubuhnya, lantas Jerry pun pergi meninggalkan Lisa. Di sisi lain, kini Jesse pun datang ke rumah Grady, di mana tujuan kedatangannya untuk meminta pertolongan pada Grady agar bisa mengawasi jika ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Tanpa menghiraukan perkataan dari Jesse, Grady pun melanjutkan tidurnya kembali. Dan tak lama, jurik itu pun keluar dari tubuh Jesse, di mana Grady yang melihat kejadian itu mencoba untuk pergi. Nasib sial, pintu yang tidak bisa dibuka membuat Grady pun tewas di tempat tersebut. Di mana melihat temannya yang tewas tepat di hadapannya, lantas Jesse pun menyimpan amarah kepegung yang mendalam pada jurik tersebut. Di sisi lain, setelah kejadian itu, Jesse pun kembali ke pestanya, di mana Lisa pun terkejut melihat wajah Jesse yang merosot ditambah banyaknya darah di sekujur tubuhnya. Di mana Jesse pun memberitahu bahwa dia telah membunuh Grady, temannya sendiri, di mana pada saat Jesse kerasukan jurik Freddy membuat Jesse kehilangan kesadaran dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Dan kini kejadian aneh pun mulai terjadi, seperti kolam renang yang tiba-tiba airnya menjadi panas, makanan yang tiba-tiba terbakar, dan juga lampu yang menghiasi pesta tersebut pun meledak. Kini Lisa dan Jesse pun mencoba membaca kembali diary yang ditemukan sebelumnya dengan harapan bisa mendapatkan suatu petunjuk untuk menghentikan jurik di dalam tubuhnya. Dan tak lama Jesse pun mulai merasakan kedatangan jurik itu, di mana Jesse pun menyuruh Lisa untuk pergi menjauhi dirinya. Dan benar saja, Jesse pun berubah menjadi jurik, di mana Lisa yang melihatnya mencoba pergi menyelamatkan diri. Karena dengan keahlian jurik yang bisa menghilang pada umumnya, jurik itu pun berhasil dengan mudah menangkap Lisa. Di mana karena kesadaran yang belum semuanya dikendalikan oleh jurik itu, Jesse pun menyuruh Lisa untuk membunuh jurik itu dan juga dirinya.
Dan pada saat jurik itu akan membunuh Lisa, Jessie yang ada di dalam tubuhnya pun berhasil menghentikannya dan pergi menjauhinya. Dan kini jurik itu berada di kerumunan orang-orang yang sedang berpesta, di mana kedatangan jurik itu membuat orang-orang di sana pergi ketakutan. Dan di saat akan menyelamatkan diri pun, semua pintu keluar pun telah terkunci sehingga membuat mereka semua tidak bisa pergi meninggalkan tempat itu. Mendengar kekacauan dan tidak kondusif di pestanya, lantas orang tua Lisa pun pergi membawa senjata untuk membunuh jurik tersebut. Di mana saat mencoba menembak jurik itu, peluru dari senjata itu tidak bisa mengenainya. Melihat ayahnya yang menembaki jurik tersebut, lantas Lisa pun mencoba menghentikannya, di mana jika ayahnya terus-menerus menembaki hantu tersebut akan membahayakan nyawa dari Jessie. Dan kini meski dalam keadaan full jurik pun Jessie masih bisa merasakan kesadarannya, di mana pada saat melihat wajah Lisa, jurik itu pun hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, karena tidak ingin melihat kekasihnya mati di tangan jurik itu, lantas Lisa pun pergi ke tempat sebelumnya seorang diri untuk menyelamatkan Jessie dan menghentikan teror dari hantu tersebut. Di mana tempat tersebut sangat sepi, parawek dan mencekam, di mana suasana di tempat itu bisa membuat bulu kuduk Anda merinding. Karena ambisinya untuk melanjutkan pingin ceritin dengan Jessie, Lisa pun tidak memperdulikan ketakutannya dan terus mencari keberadaan jurik tersebut. Dan kini Lisa pun bertemu dengan jurik itu, di mana Lisa pun mencoba untuk menyadarkan Jessie dengan perkataan yang membuat Jessie sadar dan semangat untuk bertahan hidup. Karena merasa gara retek mendengar perkataan dari Lisa, lantas jurik itu pun mencoba untuk membunuhnya. Dan pada saat akan menyerang Lisa, jurik itu pun merasa kesakitan dengan luka sebelumnya yang ia dapatkan. Di mana atas luka yang didapatkan jurik tersebut membuat Jessie pun perlahan-lahan mendapatkan kesadarannya kembali. Melihat kejadian itu, Lisa pun mencoba menghampirinya, di mana Lisa pun menyampaikan perasaan yang membara kepada Jessie. Di mana dengan kekuatan cinta dari dua sejoli yang begitu besar melebihi apapun, cinta mereka pun mendapatkan keajaiban, di mana datangnya api yang tiba-tiba membakar jurik tersebut. Dan kini setelah berhasil membakar habis jurik tersebut, Jessie pun mendapatkan kesadarannya kembali. Dan sebagai penutup segmen ini, Jessie pun dan Lisa beraktivitas seperti biasanya. Di mana saat mereka menaiki bus, tiba-tiba Jessie pun merasakan aura yang menyeramkan yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan tiba-tiba tamat ending yang sangat menjurikan. Ya, mungkin cukup sekian rangkuman ini. Untuk kalian yang belum mengerti dalam alur ceritanya, langsung saja tonton versi film lengkapnya. Dan saya berserta segenap dari jajaran tim Lalajo Channel untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.